Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sleman. Perkenalkan, nama saya Praja Mulyantoro dari SD Negeri Kaliajir, Berbah. Saya Yuliati dari SLB Bakti Pertiwi, Prambanan. Saya Kristiana Widirahayu dari SD Umbul Widodo, Ngemplak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Praja. Oke. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Praja. Gimana kabarnya ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Praja sendiri? Alhamdulillah ya, ditarik sehat itu udah nikmat yang luar biasa ya Bu betul, Ana. itu nomor 1 ya Pak ya? Betul sekali. Dan cuma hari ini memang cuacanya cukup panas ya Bu Ana ini ya. Betul. Mungkin karena pengaruh Merapi mungkin ya, kita berapa hari ini kan. Ya, apalagi saya Pak deket di lereng Gunung Merapi emang. Oh iya ya Bu Ana kan rumahnya dan sekolahnya dekat ya dekat dengan Gunung Merapi ya. Gimana nih Pak Praja, apa yang bisa saya bantu kok sampai mengundang saya sini? Ya, terima kasih ya Bu Ana sebelumnya sudah menyempatkan waktu ini ya untuk meluangkan waktunya. Kemarin kan saya sama Bu Ana kan rasan-rasan yaitu ya, saya pengen Bu Ana besok menyempatkan waktu untuk jadi observer atau pengamat. Ini besok saya tuh rencananya kan mau ada coaching Bu Ana. Ini kebetulan teman saya itu ada permasalahan, teman guru satu sekolahan itu ada permasalahan, ingin dilakukan percakapan coaching gitu. Nah ini supaya besok ini juga ada manfaatnya, jadi saya mohon bantuannya dari Bu Ana untuk jadi observer atau pengamat. Jadi ada Pak Praja ingin mengcoaching rekannya gitu. Ya betul sekali. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti coachingnya akan ada yang dinilai ya Pak ya. Nanti sesuai dengan alur Tirta itu ada kurang, cukup, baik dan sangat baik. Gitu ya Pak Praja. Iya, ya. Kemudian dari coaching yang akan dilakukan Pak Praja, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Praja kembangkan? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ini kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian yang lebih spesifik ketika melakukan coaching besok ini atau nanti itu kompetensi yang mana Pak? Rencananya saya akan lebih ke ini Bu, yang kesadaran penuh. Kesadaran penuh ya, atau kesadaran penuh atau kehadiran presence ya. Kehadiran penuh ini presence. Kira-kira ketika coaching nanti itu indikator dari presence atau kehadiran penuh Pak Praja itu indikatornya apa saja? Indikatornya ya saya ingin mampu untuk menggali atau nanti membantu memecahkan masalah dari coach dari teman saya ini. Kemudian yang kedua mungkin saya fokus menatap dengan ramah dan bersahabat ini kepada teman saya. Yang ketiga saya juga mampu nanti menyimak dengan seksama. Dan yang keempat saya nanti juga akan fokus mencatat mungkin ada kata kunci atau keyword yang disampaikan oleh coach saya. Jadi nanti Pak Praja ingin dengan kehadiran penuh atau presence ini bisa fokus, kemudian menyimak, kemudian mencatat apa yang disampaikan coach dan sampai ke permasalahan apa ya, dan menggalinya. Menggali. Baik, kira-kira coachingnya
Siapa ya Pak Praja? Ini teman saya namanya Bu Yuli, Bu Ana. Oh, Bu Yuli. Ya, Mau dilaksanakan kapan kira-kira? rencananya hari ini juga Oh, hari ini. juga. Jadi ini saya undang bareng sama Bu Ana ini. Oh, baik-baik. Berarti Nggih. ini langsung nih Pak Praja. Langsung, Oke, nggih. baik, Ini kebetulan beliaunya ini tadi WA saya sudah sampai di parkiran nih tadi. Coba ini sebentar gitu saya coba saya teleponnya dulu. Oh enggak Bu Yuli. Nah ini Bu sudah datang teman saya. Assalamualaikum Pak Praja. Monggo Bu Yuli. Ibu, Ya. selamat siang. Nggih. Bu Yuli, saya Bu Ana. Perkenalkan saya diundang Pak Praja Monggo Bu, dengar. tadi untuk menjadi observer. Oh, nggih. Nggih. Mohon maaf nggih Bu Yuli, ini Nggak mohon apa-apa, izin Pak saya Praja. kenalkan teman saya ini Bu Ana sebagai Nggih. observer atau pengamat. Nggih, iya Pak Praja, nggak Nggih, apa-apa Pak. Pak Praja. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Pak Praja, tapi memang cuacanya cukup panas ini Pak Praja. Jadi agak gerah gitu nggih. Nggih, 2 hari ini ya Bu ya. 2 Betul, hari ini betul. baru jam berapa ini aja udah wah, suasananya cuacanya terasa panas sekali nih. Betul Pak Bias, Praja. Bu Nggih, Yuli. iya. Tapi suasana hatinya Bu Yuli nggak panas tadi? Insya Allah Pak Praja. Alhamdulillah. Senang bahagia ya Bu ya bisa Insya ketemu Allah saya ya dan senang. juga teman saya. Ya karena ini, Bu janjian Ana. Pak Praja itu cukup sulit ya. Pak Praja itu orangnya sibuk. Mohon maaf ya Bu Yuli ya. Iya nggak apa-apa Pak Praja. Nggih. Terima kasih Bu Yuli. Ini kemarin Bu Yuli kan rasan-rasan ya sama saya waktu lu kakaknya itu Nggih. pengen ada percakapan coaching dengan saya begitu Nggih. nggih. Iya, Pak Nah Praja. kira-kira hari ini Bu Yuli mau ngendikan apa niki, mau ngomongin apa? Gini loh Pak Praja, permasalahan saya ini tentang pembelajaran saya di kelas Bapak. Nggih, Sebagai nggih. guru ya, tahu sendiri Pak, murid-murid saya di sekolah luar biasa itu memang ya luar biasa Pak Nggih. Praja nggih. Nah ini ada salah satu murid saya itu yang cukup agresif Pak, agresif dan hiperaktif gitu. Kalau kemampuannya sih lumayan Pak, tapi dia yang hiperaktifnya itu yang saya kadang kewalahan Pak Praja Iya. untuk apa yang harus saya lakukan untuk anak saya ini gitu. Dia kalau ada pembelajaran itu lari gitu Pak. Tiap tiap ada saya menjelaskan itu dia konsentrasinya buyar gitu, lari mainan begitu. Seperti itu Pak Praja. Iya, baik. Jadi permasalahannya seperti itu tadi ya Bu ya. Iya. Namun sebelum kita lanjutkan, tadi sudah saya sampaikan nggih bahwa Nggih. di sini ada tadi Bu Ana. Ini nanti yang saya mohon izin untuk Nggih. melakukan observasi Nggih, sebagai nggih, enggak observer apa-apa Pak atau Praja nggih. pengamatan. Nggih. Nanti kita percakapan coaching Nggih, ini. nggak apa-apa, Nggih, Pak ya, Raja. biar Boleh. bermanfaat baik buat saya juga, nanti juga bermanfaat juga buat Bu Yuli Nggih, juga. siap, Nggih. siap. Nah, terus dari percakapan kita ini nanti Bu Yuli, percakapan coaching ini kira-kira Bu Yuli itu pengen dapat apa? Ya dari percakapan saya dengan panjenengan ini ya saya harapkan saya bisa mendapatkan solusi begitu ya Pak ya, solusi yang Oke. dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas saya ini. Karena kan anak ini cukup mengganggu teman-temannya juga dan proses pembelajaran itu juga sedikit terganggu juga Pak Praja. Jadi saya Iya. pengen ya dapat solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, baik. Jadi percakapan coaching kita ini guys, yang ini Bu Yuli ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Yuli, Betul. pembelajaran terkait siswanya Bu Yuli yang Betul. aktif tadi ya. Betul, Tidak hanya betul. aktif tapi apa Bu? Agresif Hiperaktif ya, hiperaktif sudah Hiperaktif, agresif ya. gitu ya. Maklum Kadang karena itu suka menyerang anak-anak yang lain gitu, mengganggu. sampai gitu. menyerang anak-anaknya. Ya maksudnya mengganggunya udah fisik ya, kadang saya harus hati-hati juga itu. Iya, iya. Kadang tuh udah fisik juga gitu Pak Praja. Wah cukup anu ya Bu ya, kalau Betul. di SLB itu ya memang benar-benar harus ekstra ya Bu Betul, Yuli. betul Pak Praja. Oke, baik Bu Yuli, kalau ngomongin tentang pembelajaran kemudian siswa yang mungkin ini karena konteksnya Bu Yuli sebagai guru di sekolah luar biasa ya Bu ya. Iya, iya Ini Pak. siswa yang
aktif ya, dengan boleh saya bilang berkebutuhan khusus ya. Betul. Ini menurut Bu Yuli yang sebaiknya nanti akan dilakukan itu seperti apa? Ini. Ya, karena memang anak-anak itu memang berbeda ya Pak ya, anak didik saya memiliki murid 11 ini memang berbeda Pak Raja ya. Eh, tentunya saya dalam memberikan materi itu sudah saya sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing Pak Raja. Ya, dari perbedaan dalam kontennya, prosesnya, kemudian hasil produknya itu sudah saya perbedakan gitu Pak. Saya ingin lebih menajamkan ke situ Pak Praja. Sudah ada Menekankan. diferensiasi produk Betul, ya, Bu, ya? betul Pak Sudah Praja. ada, Ya, saya sesuaikan dengan kemampuan murid-murid saya ini Pak Praja. Iya. Keinginan saya itu seperti itu. Ya, baik. Kalau tadi saya identifikasi ya, dari permasalahan Bu Yuli, sebetulnya Bu Yuli juga sudah melakukan diferensiasi dalam pembelajaran, Iya. menyesuaikan kebutuhan dari siswa-siswa Bu Yuli yang memang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Betul. Nah, menurut Bu Yuli untuk saat ini kira-kira yang sudah Bu Yuli lakukan terkait dengan mungkin adanya pembelajaran berdiferensiasi dan hal-hal yang dilakukan itu, kalau boleh kita nilai pakai level ya Bu ya, angka ini kira-kira Bu Yuli saat ini sudah sampai di level angka berapa? Dari 1 sampai 10 lah. Kalau sampai sekarang sih dari hasil kemarin ya Pak Paraja, saya melakukan refleksi dengan teman-teman sejawat saya dan juga ya saya sedikit ngobrol diskusi dengan kepala sekolah itu. Ya mungkin pembelajaran saya masih di level 7 Pak Praja. Masih di angka 7. Saya nilai masih di angka itulah 6,5 7 itulah Pak Praja. Karena belum saya belum maksimal begitu Pak Praja. Ini mohon maaf sambil saya catat ya Bu Yuli ya. Praja, monggo, Tidak apa-apa ya. Jadi level sekarang mungkin rentangnya hanya di kisaran nilai 6,5 atau 7. Ya seperti itu Pak Praja. Terus nanti rencananya ke depan ini Bu Yuli ingin meningkatkan ke level berapa, mungkin angka berapa? Ya saya setidaknya ingin meningkatkan ya minimal di level 8 Pak Praja. 8 gitu. Betul 8 ya, saya naikkan setingkat gitu ya Pak Praja ya. Kalau 10 kayaknya juga terlalu ini Pak Praja. Ya, mungkin akan betul akan perlahan-lahan untuk ke arah menuju ke sana Pak Praja. Iya, baik. Sudah ada niatan ya betul, dari Bu Yuli. Paling tidak besok ya sedikit demi sedikit ya Bu Yuli, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus ini penanganannya juga khusus gitu. Nah, mungkin untuk mencapai tadi kan rencana Bu Yuli kan ingin di angka 8. Betul, iya Pak Praja. Bu Yuli mungkin juga sudah menyiapkan rencana strategi untuk meraih nilai di angka 8 itu, mungkin Bu Yuli juga bisa menyampaikan mungkin. Nah, begini Pak Praja. Kebetulan kan saya juga ikut ini ya kegiatan guru penggerak Pak Praja. Jadi saya juga share dengan teman-teman saya yang mereka beliau itu mengajar di SD, ada yang di TK, ada yang di SMK, SMA itu ternyata sangat bermanfaat dan positif buat masukan dari saya gitu Pak Praja untuk proses pembelajaran ini. Saya sih rencana itu dalam materi itu karena untuk menangani anak saya yang hiper dan agresif ini, saya buatkan untuk menggunakan video pembelajaran Pak Praja. Mungkin juga dengan menggunakan video yang interaktif itu Pak Praja. Jadi kemarin saya di Lokakarya ya, ada kegiatan Lokakarya di guru penggerak itu, kemarin dapat sharingan seperti itu Pak Praja. Itu sepertinya anak saya lebih tertarik karena memang anaknya itu sebenarnya anaknya dibanding dengan yang lain itu kemampuannya di atas lah Pak Praja. Cuman karena dia dari sikapnya itu yang hiper dan sebagainya itu, saya akan mencoba untuk menggunakan itu Pak video pembelajaran itu yang interaktif, jadi melibatkan anak tersebut begitu Pak Praja. Itu ya rencana saya, angan-angan saya mau saya buatkan seperti itu Pak Praja. Apakah kalau dari pengamatannya Bu Yuli ya selama ini mungkin dengan video pembelajaran interaktif yang mengajak ini tadi, mungkin anak-anak itu lebih senang diperlakukan seperti apa ini Bu? Iya, anak-anak saya itu memang senang melihat video-video seperti itu Pak Praja ya, video pembelajaran, kemudian video cerita kayak yang bermanfaat seperti itu. Kemarin saya juga
sekarang kan lagi in juga dengan Tayo itu Pak, saya Iya, juga iya, memberikan iya. video pembelajar dengan bis Tayo itu, kemudian Upin Ipin itu Pak tentang Upin sikap, Ipin, iya ya. betul tentang sikap dan sebagainya itu. Ternyata kok anak-anak dari pengamatan saya anak-anak itu senang dengan Iya. video pembelajaran, dia lebih bisa fokus dan bisa duduk dengan tenang gitu loh Pak Praja. Nah ini saya mencoba untuk saya membuat video pembelajaran yang interaktif jadi anak bisa fokus di materi yang akan saya sampaikan seperti itu Pak Praja. Iya. Berarti dari rencananya Bu Yuli tadi, dari pengamatannya Bu Yuli juga tentang video pembelajaran yang interaktif, tadi berarti kalau ini boleh saya garis bawahi, Bu Yuli kan sudah melakukan diferensiasi audiovisual ya. Ya, Kalau tadi kan betul. Bu Yuli yang di awal tadi kan ngendika kalau produk sudah dicoba pakai produk juga Betul, Pak, iya, tapi ternyata iya. anak-anak masih seperti ini. Betul. Terus yang ini Bu Yuli ingin mencoba untuk pakai yang diferensiasi prosesnya pakai Betul. audiovisual video pembelajaran Oke, interaktif betul, Pak yang Praja. ternyata bisa fokus. Ini Iya. mungkin dilakukan nanti Bu Yuli, gimana kemungkinannya kalau dilakukan? Ya insya Allah bisa lah Pak, bisa saya lakukan karena memang dari sharing juga dari karena saya juga belajar dengan teman-teman saya yang dia juga pinter IT Pak Praja. Jadi kemarin tuh saya sudah mencoba membuat video pembelajaran ini dan saya bisa gitu loh Pak Praja. Jadi insya Allah nanti bisa saya laksanakan untuk membuat video pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan anak saya yang hiper ini Pak Praja. Oke, terus kira-kira ini kapan ini Bu Yuli mau melaksanakan rencananya Bu Yuli ini tadi? Ya, insya Allah akan saya laksanakan Senin, Pak. Senin besok akan Senin. saya coba untuk Senin ya. Senin minggu depan menggunakan ya. ya video pembelajaran ini kepada anak-anak didik saya, pada murid-murid saya, Pak Praja. Senin minggu depan ya. Betul, Nanti Bu Yuli oke. sudah mencoba. Nah, kemudian ini kan kita sudah di penghujung sesi ya Bu ya. Oke. Tadi Bu Yuli juga sudah menyampaikan dengan video pembelajaran interaktif, kemudian rencana juga akan dilakukan besok Senin minggu depan. Nah, tentunya kan ini tadi Bu Yuli meminta bantuan kepada saya, berarti kan harus ada progres yang ingin saya lihat kan ya Bu ya. Iya Pak Praja. Nah, nanti setelah dilakukan Senin minggu depan untuk mencoba pembelajaran dan video pembelajaran interaktif, terus Bu Yuli kira-kira ini mau memperlihatkan progresnya kepada saya kapan? Iya mungkin saya butuh seminggu Pak Praja, jadi mungkin Senin Seminggu, depannya ya. lagi Senin nanti depannya. ya progresnya Atau akan saya sampaikan ke Pak Praja. Kita ngobrol lagi gitu. boleh, kalaupun minggu depan Senin ternyata saya ada acara, kan kita ada loka karya bareng tuh Bu. Oh nggih. Mungkin ya. bisa ya. Bisa Pak misalnya Praja, nggih. misalnya besok Senin tidak bisa, tidak usah khawatir. Besok bisa di pas kita ketemu di loka karya. Oke, nggih, Gitu siap. ya. Nggih. Jadi tadi sudah clear ya Bu Yuli. Akhirnya Bu Yuli tadi juga sudah menemukan rencana, kemudian jadwalnya kapan, kemudian mau nanti memperlihatkan progresnya kepada saya kapan, ini kan sudah jelas. Nah, perasaannya Bu Yuli sekarang gimana? Ya alhamdulillah ini udah lega lah Pak, dengan ngobrol dengan panjenengan ini saya ya bisa terbantu gitu ya Pak ya dengan apa yang harus saya lakukan, jadi saya tahu bagaimana ya untuk menghadapi atau setidaknya meminimalisir dari sikap anak saya yang hiper dan agresif ini Pak Praja. Berarti mohon maaf sebelum ini nanti sesi kita tutup, boleh saya konfirmasi ulang ya Bu Yuli ya. Jadi tujuan dari percakapan coaching kita pada siang ini tadi Bu Yuli kan ingin adanya solusi ya, permasalahan tentang siswanya Bu Yuli yang agresif, aktif itu tadi dengan menggunakan metode atau strateginya pembelajaran dan menggunakan diferensiasi audiovisual, yaitu pembelajaran menggunakan video pembelajaran interaktif. Yang akan dilaksanakan besok Senin minggu depan. Dan akan nanti juga ada progres yang akan disampaikan kepada saya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan Bu Yuli untuk doanya ya Pak Praja ya. Sama-sama Bu Yuli.
akhirnya saya kira sudah cukup Bu Yuli. Oke, sudah cukup Pak Sudah Praja. cukup, sudah. Terima Oke. kasih banyak ya Pak Praja atas percakapan kita ini tadi. Penjenengan sudah sangat membantu saya untuk Alhamdulillah. lebih mencerahkan Sama-sama, begitu Pak Praja. sama-sama, Bu Yuli. Baik, Oke. saya mohon pamit Pak Praja karena ini juga saya juga ada kegiatan setelah ini. Oh, Saya nggih. mohon pamit ya. Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih, Bu Ana, Bu Yuli. saya mohon pamit Monggo. ya Bu Ana. Ya. Terima kasih. Monggo. Gerakan Bu ya, Yuli. Bu Yuli. Terima kasih. Sehat selalu, Bu Yuli. Yuli. Sehat Nggih, selalu. amin. Pangestunipun. Berikan kesehatan, Ya, amin, kelancaran, amin. keberkahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Praja, sudah selesai ya tadi ya untuk Iya. coaching dengan Bu Yuli ya. Oke, kemudian Pak Praja setelah melakukan coaching tadi, di awal tadi kita ngobrol itu kan Pak Praja ada indikator yang ingin dicapai. Nah, kira-kira ini setelah melakukan coaching tadi, bagaimana, apa sudah dilakukan atau belum dari yang target yang tadi sudah ingin dikembangkan ya? Ya, alhamdulillah Bu Ana ini tadi percakapan coachingnya sudah selesai dan kelihatannya Bu Yuli juga sudah bisa menerima, dan tadi juga akhirnya solusinya kan dari Bu Yuli sendiri ya tadi ya, yang mengapa tadi mau memakai video pembelajaran interaktif karena kemarin pakai diferensiasi produk ternyata kok kurang bisa berhasil lah besok. Nah, yang penting kan kalau hasilnya seperti apa tidak masalah ya. Yang penting dari Bu Yuli kan besok akan mencoba untuk mencari cara yang lain. Nah, kalau untuk dari kompetensi yang saya kembangkan kan tadi kan saya lebih spesifiknya kan saya fokuskan di kehadiran penuh ya Bu, di present ya. Kalau menurut saya tadi saya juga sudah berusaha untuk bersikap ramah dan bersahabat dengan Bu Yuli. Kemudian saya juga mencoba sudah berusaha untuk menyimak dengan seksama, dan tadi juga saya mencatat hal-hal penting, kata kunci atau keyword yang disampaikan oleh Bu Yuli ya. Contohnya tadi ada video pembelajaran interaktif, kemudian ada audio visual, kemudian solusi permasalahan yang tadi siswanya ada hiperaktif tadi. Baik Pak Praja, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan pengamatan saya untuk kompetensi coaching yang Pak Praja lakukan tadi kan ingin fokus ke kehadiran penuh atau presence itu sudah dilakukan semua. Artinya Pak Praja itu sudah fokus, kemudian mampu menyimak apa dengan menggali pertanyaan juga. Jadi menyimak, mendengarkan keluh kesah dari Bu Yuli, kemudian menggali permasalahan yang ada, dan tidak lupa mencatat hal-hal yang penting yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli, kemudian sampai dengan Bu Yuli menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu sudah cukup baik sekali Pak. Nah, kemudian kira-kira dari hasil coaching tadi yang sudah dilakukan Pak Praja itu ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi selain present tadi Pak? Mungkin kedepannya saya ingin ini Bu, mengembangkan kompetensi yang ini pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Biar apa ya, kita bisa lebih menggali tidak hanya identifikasi massa tapi juga menggali ide-ide untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach kita atau klien kita. Mungkin kedepannya seperti itu saja yang saya dapat observasi Pak Praja. Kedepannya ini akan sangat baik ketika bisa mengcoaching temennya. Monggo silahkan dilanjutkan untuk menggali biar mereka itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bukan kita mengintervensi ini loh kamu harus begini, tapi menggali. Itu saja, karena ini juga saya harus menghadiri acara lain. Saya langsung mohon pamit saja Pak Praja. Semoga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sekali Bu Ana sudah meluangkan waktu ke sini. Nanti yang pesan-pesan dari Bu Ana insya Allah akan saya laksanakan. Nanti saya juga akan mencari referensi juga ya Bu ya untuk mengembangkan keterampilan atau ini coaching ini tadi. Terima kasih sekali Bu Ana. Dari akan sedang kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.